Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Studio Nona Channel. Jadi di video kali ini aku pengen berbagi tentang apa sih bedanya, di mana sih bedanya, dan gimana rasanya bisa ngekos di dua tempat dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi aku baru di awal Februari tahun 2020 itu aku baru aja keluar dari kosan aku di Malang dan aku ngelanjutin S2 di bulan Oktober. Ya, langsung ngekos lagi di Mataram, Lombok, guys. Jadi buat kalian semua yang mau merantau di Malang atau mau merantau di Mataram bisa langsung dan tetap stay di video ini untuk mendengarkan apa aja bedanya gitu. Sebelum kalian lanjutkan menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan notifikasi aku berbagi tentang berbagai banyak hal yang aku rasain di muka bumi ini. Nah oke, kita langsung aja ke videonya. Nah, sebelumnya video ini aku khususin banget buat anak-anak atau mahasiswa yang lagi pengen ngerantau di kota Malang atau di kota Mataram. Sebenarnya tujuan aku tuh pengen ngebandingin, bukan ngebandingin menjatuhkan satu sama lain, bukan ya, tapi melihat perbedaan apa aja yang aku dapatkan selama aku di Malang dan di kota Mataram. Nah, yang pertama kita akan membahas dari kota Malang. Di kota Malang itu biaya makan cukup murah. Jadi satu porsi makan nasi itu kita 9.000 udah dapet, bahkan ada yang 8.000, 9.000, 10.000 juga bisa gitu. Jadi ada berbagai macam varian tapi nggak mahal-mahal banget gitu. Jadi standar makanannya murah menurut aku. Nah, kemudian untuk standar fashionnya, jadi baju pakaian untuk yang wanita itu juga cukup lumayan murah. Ada serba 35.000. Kalau buat kalian yang punya badan-badan mungil, mungkin pengen beli baju yang fashionable tapi murah gara-gara budget terbatas, kalian bisa langsung mengunjungi berbagai toko yang serba 35.000, serba 45.000 di kota Malang. Itu tuh udah kayak lumrah banget gitu. Nah, untuk ukuran gamis-gamis kayak aku kan pengguna gamis banget tuh pas di Malang. Nah itu biaya gamis cukup murah. Dengan harga 60.000 kita udah bisa dapetin gamis yang bagus banget. Dengan harga 120.000 kita udah bisa dapetin satu set jilbab besar sama gamis besar juga gitu. Jadi nggak mahal-mahal banget. Sepatu kuat yang nggak branded banget lah ya, yang kuat lah ya, yang bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Itu cuman dapet 150 udah dapet banget guys. Jadi Malang tuh emang sedikit murah di situ gitu. Terus untuk lingkungannya karena mungkin banyak mahasiswa juga ya, jadi lebih bebas banget. Tapi yang aku salutin sama Malang itu dia lebih ketat dalam pelarangan pembatasan laki-laki dan perempuan. Jadi benar-benar nggak boleh ada laki-laki yang masuk ke dalam kos, atau laki-laki itu benar-benar harus di depan kos, nggak boleh sampai masuk. Jadi benar-benar nggak boleh. Nah kemudian dari segi kehidupan apa ya, kebebasan nongkrong sampai jam 12 malam di Malang itu sebenarnya banyak kosan yang membatasi sampai jam 9 malam atau sampai jam 10 malam. Tapi mungkin karena semakin berkembangnya waktu gitu ya, jadi akhirnya mahasiswa tuh kayak memberontak. Kita tuh mahasiswa ikut organisasi sampai jam 10, jam 12, jam 1 gitu. Akhirnya mereka tuh kayak diberikan wewenang untuk megang kunci sendiri. Nah, dari segi keramahan, Malang tuh ngomongin ramah tuh nomor 1 menurut aku sih. Kalian kalau ke Malang itu seperti ya namanya di Indonesia ya, mungkin semua Indonesia kayak gitu ya, nggak tahu juga sih. Tapi di Malang tuh kalian tidak akan menemukan hal yang membuat kalian kaget dengan suara teriakan. Aku pertama kali nyampe di Malang itu aku bener-bener kayak culture shock yang bener-bener culture shock yang kayak kalau di kampung aku orang tuh ngomong-ngomong teriak sambil teriak gitu, sambil kayak ketawa aja teriak, bahagia tuh teriak, ngomong manggil orang tuh teriak. Ternyata pas aku nyampe di Jawa, di Malang, ya ampun Tuhan, aku tuh sampai nggak habis pikir kenapa orang tuh bisa punya suara selembut itu gitu, lembut banget sampai ketika dia ngomong tuh kayak lembut aja. Kalian tuh sampai nggak tega mau neriakin orang tuh lo nggak tega jadi kayak aduh Malang banget lah pokoknya. Kalau di Surabaya beda lagi ceritanya, agak-agak tinggi dikit lah. Nah akhirnya di Malang itu bener-bener kayak ramah banget.
Dan karena lama di Malang guys, pas aku pulang ke kampung halaman, aku jadi sensitif sama mamaku yang ketika dia teriak-teriak namaku, aku pikir mamaku udah gak sayang sama aku karena dia selalu teriakin namaku. Ternyata aku lupa asalku tuh dari daerah yang memang dasarnya tuh teriak-teriak guys. Jadi itu. Nah, so itulah beberapa hal yang aku rasain di Kota Malang. Jadi dari segi kehidupan murah, segi fashion murah, kampusnya juga berbagai, ya ada varian-variannya lah, beda kampus beda harga juga gitu. Terus style kehidupan itu tergantung kampus juga. Kalau kalian kuliahnya di kampus UB itu bawaannya kayak kita masuk area Jakarta guys. Jadi stylenya agak tinggi-tinggi dikit. Terus nongkrongnya juga agak berkelas-berkelas juga gitu. Kalau kalian masuk di area Unisma, UIN, ya udah kalian nongkrongnya juga di area Unisma dan UIN yang kayak agama tuh lebih utama, nggak usah gengsi-gengsi gitu. Jadi yang murah yang ada gitu. Jadi nggak usah sok-sokan. Jadi tergantung kampus sebenarnya guys. Tapi untuk secara umum fashion lifestyle-nya nggak terlalu tinggi. Jadi menurut aku Malang itu punya lifestyle yang mahasiswa banget, nggak yang tinggi banget kayak kita tuh insecure banget liatin orang gitu, enggak gitu. Terus itulah dari segi kehidupan, orang-orangnya tuh ramah, asli banget, ramah banget guys, beneran ramah. Nah yuk kita berpindah ke Kota Mataram. Sebenarnya aku udah menganggap Malang itu sebagai kota yang beneran murah dalam hal makanan. Yap, murah banget. Tapi pas aku nyampe Lombok itu jauh lebih murah banget. Ini tuh Kota Mataram, makanannya 5.000 kalian bisa dapetin 3 plastik makanan, woi. Gila gak? Aku beli jajan mie buat cemilan itu aku bisa beli 2.000, 1.000 bisa dapet loh. Nasi beserta ayam itu udah sambal, udah ayam, udah lalapannya itu bisa dapet harga 5.000. Kalau kalian pesan porsi 10.000 itu kalian udah kayak pesan nasi kuli guys, nasi porsi kuli gitu. Dan aku mikir, aduh apa orang-orang nggak rugi ya jualannya terlalu murah gitu. Ternyata enggak, ternyata memang lifestyle makanan di Kota Mataram, di Lombok itu tuh masih sangat murah guys. Kita bener-bener dimanjain dengan berbagai varian makanan dengan harga yang cukup murah. Itu satu kelebihan ngekos di Lombok. Jadi ketika kamu masak di kosan dengan kamu beli di luar itu bedanya paling 1.000 atau 2.000 gitu. Jadi nggak jauh beda. Tapi kalau di Malang jauh beda. Kita masak di kos bisa 5.000, kita makan di luar bisa 10.000. Jadi bedanya 5.000 ke atas. Tapi kalau di Kota Mataram itu tuh bedanya paling 1.000 atau nggak 2.000 bedanya. Jadi makanya kenapa aku tuh kayak beli aja deh